Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fikih dan ruang lingkupnya. Baik, langsung saja materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lughatan al-fahmi wastihsan wastihan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati alamiyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Sadaqallah. Yang pertama ada pengertian. Menurut Syekh Jainuddin Al-Madkhali, fikih secara bahasa adalah memahami, dan secara syara adalah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah dan didasar dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsiriyah. Itu terdapat dalam kitab Fathul Mu'in yang berada di halaman 2. Saya di sini akan membacakan makro mengenai tujuan ilmu fikih dari kitab Nihayatul Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maudu'uhu, dan tujuan af'alil mukallifina, perbuatan orang mukallaf, min haitsu, sekiranya, murudil ahkami, dari segi hukum, at-taklifiyati, yang mana hukum itu bersifat taklifi, wal wad'iyati, dan hukum yang bersifat wad'i, laha, kepada hukum. Tujuan dan sumber ilmu fikih. Yang pertama ada tujuan, yaitu ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia, yaitu mengandung tuntunan dan hal yang diperbolehkan dan hal yang tidak diperbolehkan. Hukum ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada wajib, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan harus dilakukan. Contohnya seperti sholat, puasa Ramadan, dan zakat. Yang kedua ada sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah tetapi tidak wajib. Contohnya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah. Terus ada mubah, perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak dilarang oleh Allah. Contohnya seperti makan, minum, dan tidur. Terus ada makruh, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah tetapi tidak dilarang. Contohnya meninggalkan sholat sunnah. Terus yang terakhir ada haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah dan harus dihindari. Contohnya seperti mencuri dan membunuh. Yang kedua ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang mengatur tentang syarat, sebab, atau penghalang bagi suatu hukum taklifi. Hukum ini tidak membahas tentang perbuatan manusia secara langsung, tetapi lebih kepada aturan yang terkait dengan pelaksanaan hukum taklifi. Contohnya seperti syarat, berakal sehat merupakan syarat wajibnya sholat. Terus ada sebab, wudhu menjadi sebab sahnya sholat. Terus ada penghalang, haid menjadi penghalang bagi wanita untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu makro mengenai sumber ilmu fikih dari kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istimdaduhu, dan sumber atau istimdad, minal kitabi, dari kitab yaitu Al-Quran, wasunati, dan sunnah, wal ijma'i, dan ijma', wal qiyasi, dan qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Sumber ilmu fikih. Sumber ilmu fikih yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, merupakan suatu sumber utama yang paling tinggi dalam ilmu fikih. Contohnya seperti kewajiban sholat 5 waktu, terus kewajiban zakat, puasa Ramadan, kewajiban haji bagi yang mampu. Terus yang kedua ada sunnah. Sunnah itu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad menjadi sumber kedua setelah Al-Quran dan menjelaskan serta memperjelas ayat-ayat Al-Quran. Contohnya seperti tata cara sholat, tata cara wudu, terus tata cara puasa Ramadan, terus tata cara haji. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tentang suatu hukum Islam.
Contohnya seperti haramnya riba, judi, dan sebagainya. Terus yang keempat ada kias, yaitu menyamakan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya berdasarkan persamaan alasan hukum. Contohnya seperti mengharamkan minuman keras dengan alasan sama dengan khamar berdasarkan kias. Selanjutnya ada istihsan, yaitu menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan rasional yang kuat meskipun bertentangan dengan kias. Contohnya, berdasarkan istihsan, orang yang dititipi barang harus mengganti barang tersebut jika hilang karena kelalaiannya. Hal ini didasarkan pada keadilan yang mencegah terjadinya ketidakpercayaan dalam masyarakat. Terus ada istishab, yaitu menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan keadaan sebelumnya selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Contohnya seperti hukum asal suatu benda adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ada juga istiqra, yaitu adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin tentang suatu perkara, kemudian menganalisisnya untuk menentukan hukum yang lebih tepat. Contohnya seperti para ulama menggunakan istiqra untuk menetapkan hukum tentang bolehnya memakan hewan laut dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang hewan laut seperti jenisnya apa, makanannya, dan habitatnya. Terus ada iktiron, yaitu metode yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam dengan cara mendeduksi hukum dari hukum yang sudah ada. Contohnya seperti para ulama menggunakan iktiron ini untuk menetapkan hukum tentang haramnya riba dengan mendeduksi hukumnya dari ayat Al-Quran yang mengharamkan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maudu'uhu subjek, al-af'ala pekerjaan, al-mukallafina orang-orang mukallaf, min haitsu dari mana, arodi penawaran, al-ahkami keputusannya, at-taklifiyati tugas, wal wad'iyati dan situasinya, laha dia memilikinya. Wa ma khadahu pengambilannya, minal kitabi dari Al-Quran, wa sunnati sunnah, wal ijma'i ijma', wal qiyasi qiyas, wal istishabi istishab, wal istihsani istishhan, wal isniqoi induksi, wal iktaroni berpasangan atau konjungsi. Fa inna hadhihi karena itu adilatun dalil, sumal istihsani kemudian persetujuan, dalilun bukti atau dalil, yang qadihun yang mengkritik, fi nafsi di dalam orang, al-mujtahidi rajin, kama seperti, istihsani keinginan, imanu iman kita, asyafi'ina asyafi'i, at-takhlifu memandang, alal mushafi tentang Al-Quran, wa innahu karena, ablahu lebih fasih, fid daj'i dalam tegurannya. Pokok pembahasan dari makro tentang karakteristik ilmu fikih itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal penyampaian ketentuan-ketentuan wajib dan undang-undangnya. Pengambilannya itu dari Al-Quran, sunnah, ijma, analogi, asimilasi, persetujuan, induksi, dan konjungsi. Karena itu adalah dalil dan kemudian bersetujuan adalah bukti yang mengkritisi jiwa orang yang rajin. Seperti halnya imam kita Al-Syafi'i memandang perlunya bersumpah atas dasar Al-Quran karena lebih fasih dalam tegurannya. Dan karakteristik ilmu fikih itu ada 6. Yang pertama robani, ahlakiyah, waqi, insaniyah, tanasuk, dan sumuli.
Robani ini hukum Islamnya merupakan ketetapan dari Allah, berbeda dengan hukum lainnya seperti hukum positif, adat, dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat dari definisi hukum itu sendiri yang memiliki unsur kitabullah atau kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Sehingga hukum Islam begitu dihormati dan dipatuhi oleh umat Islam, dan kepatuhan tersebut diyakini sebagai sebuah ibadah dan satu bentuk pendekatan kepada Allah. Yang kedua, akhlakiyah. Dalam hukum Islam ini terdapat unsur pembentukan moral, bukan hanya sekedar menuntaskan hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing pada perbaikan akhlak, di samping juga menegakkan kewajiban dan memenuhi hak-haknya. Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, maka akan diberi hukuman memerdekakan budak perempuan mukmin dan membayar diat kepada keluarga korban atau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk membentuk kesadaran dan perbaikan moral. Yang ketiga itu adalah waqi'i. Hukum Islam ini menyentuh pada kondisi real yang terjadi di masyarakat. Meskipun pada tahap implementasinya dilalui dengan bertahap. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam ini tidak terjadi di luar realitas. Yang keempat itu ada insaniyah. Hukum Islami itu diturunkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat kemanusiaannya. Oleh sebab itu, hukum Islam datang dengan menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Dan dia juga memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara komprehensif. Yang kelima itu ada tanasuk. Keteraturan ini yang dimaksud dalam hukum Islam adalah bahwa semua bagian yang dikandungnya itu berjalan secara teratur dan seimbang dalam mencapai tujuan. Akan tetapi keteraturan ini hanya akan bisa didapati oleh seseorang yang melihat hukum Islam secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada sumuli. Hukum Islami itu tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum tata negara, serta hukum ekonomi dan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.